orang tua saya itu nggak suka dengan saya, nggak menginginkan saya. Akhirnya saya dibuang di pinggir sungai sama ibu Ya saya. Allah. Jadi aku ngundangnya sama Alhamdulillah. Mas Jul, Bang Zul, Mas Jul saged, Dek Jul saged, Bang Jul saged, monggo Pak. Bang Jul ben podo Nggih, karo nggih, nganu, ben podo karo nggih. aku nih. Alhamdulillah sehat-sehat. Nggih. Sehat, Alhamdulillah. tapi kemarin lagi banyak orang yang pengen kumpul-kumpul, maka kita bicara jangan kumpul-kumpul dulu. Ayo Nggih. kita pakai model apa IG Live, terus kemudian Zoom dan Wah, sebagainya saja. siap, Eh, siap, siap, siap. Nggih, nggih, Pak. Siap laksanakan masyaallah. Ya, kemarin saya itu kaget nih Pak, yang jenengan upload video saya itu sebuah penghormatan sendiri untuk saya gitu kan nonton Pak. Karena kalau boleh sharing, saya di fotografi itu sebenarnya baru Pak. Saya baru oh, baru menginjak di tahun ke-7 Pak, di 7 tahun ini gitu. ya Karena ya ya. sebelumnya saya tukang foto KTP Pak, tukang foto KTP desa. Saya itu sebelum Hebat ya. sebelum ada KTP elektronik, jadi gitu. Nah akhirnya ya mimpi aja sih Pak, karena orang itu kan harus punya mimpi ya. Jadi yaudah kalau gitu, pun kadung terjun, jadi saya tulis pengen jadi fotografer yang bisa keliling dunia. Cuman tulisan itu aja Pak. Nah akhirnya Oh, tulisan itu bisa membawa saya untuk berkarya di Istanbul, Turki Pak di tahun 2018 dan di Singapura, jadi seperti itu. Alhamdulillah. luar biasa. Jadi jenengan itu diajari motret sama siapa dulu? Saya diajari motret sama mbah saya Pak. Wah, Ya, Mbah, luar ya. biasa. Mbak Itu YouTube mulai maksudnya dari Pak, sama Google. oh, gitu. Terus Nggih. kameranya itu dulu gimana itu sejarahnya? Nabung, Eh, pinjem, atau langsung awalnya beli? awalnya saya pinjem. Nah, tapi Hmm. kemudian kok kalau pinjem kok enggak enak gitu kan. Jadinya Oh, kemudian saya berhenti dari tukang foto KTP, saya bekerja lagi di kantor pengacara di Banyuwangi, saya sambil kuliah Pak di Fakultas Hukum. Nah, oke. kemudian gaji saya selama 3 bulan itu saya gunakan untuk kredit kamera Pak. Jadi seperti selama Oh, tiga tiga tahun bulan. selama 3 tahun, Pak. Saya gunakan Tiga untuk tahun kredit kredit kamera. Iya, kamera. saya 3 tahun Oh. kredit. Jadi sampean pernah jadi pengacara? Mendampingi saja, Pak. Jadi saya Oh, di staff adminnya ya tetap kita buatin, saya yang buat pledoi, yang buat tentang surat kuasa, jadi seperti itu, Pak. oh, jadi anu ya. Awalnya itu sudah kerja atau magang di kantor pengacaranya itu? Kerja, Pak, langsung kerja gitu. Oh, langsung kerja, langsung Oke. kerja. Jadi staff di situ ya. Oh, jadi lawyer dong berarti. Wah, hebat jenengan berarti. Oh, Karena luar memang biasa. sebelumnya kan pengen membuat itu toh Pak, pengen membuat ruang perlindungan hukum untuk teman-teman disabilitas. Awalnya seperti Mm-mm. itu. Tapi Hmm. setelah ke depan ada yang lebih penting yaitu Pak, yaitu memperjuangkan mental-mental teman-teman disabilitas. Karena juga masih banyak teman-teman disabilitas yang hanya bisa berkembang di rumahnya. Nah, ini pengen saya bongkar bahwa kesempatan itu kalau nggak kita cari nggak akan dapat kesempatan. Jadi seperti itu Pak. Seperti gitu. Iya, jadi sebenarnya tidak hanya mereka difabel saja. Lawang saya aja tiap hari sekarang banyak di WA. Pak Ganjar, saya nggak bisa kerja, Pak. Mana bantuannya? Kenapa yang dapat itu? Itu loh, Nggih, Mas Jul nggih, ya, yang saya nggih, kemudian begitu, saya nggih, nggak kenal jenengan. Maaf, saya belum pernah baca apa nggih. tentang jenengan. Tiba-tiba ada orang yang kirim ke saya pun tidak Maklum. tahu WA. Nggih, Pada nggih, saya lihat berapa menit, 3 menit kalau nggak salah. Terus kemudian, wah ini keren banget. Langsung saya upload. Setelah itu saya cari tentang informasi Anda yang di nggih, Turki, yang Singapura itu saya nggih, cari. Terus hasil-hasil apa potret Anda yang ternyata bagus, ternyata kameranya juga bagus, telenya juga bagus. Terus cara tapi sampean menjelaskan juga bagus. Mobilnya jenengan lho sing keren. Itu mobilnya masih Pak, jenengan kan. masih. Iya. Itu sekarang kemarin sudah mau banyak yang nawar Pak, karena kan alhamdulillah sekarang kan saya sudah pindah. Saya jarang pakai itu, paling saya pakai itu untuk saya gunakan untuk ke makamnya ibu setiap hari Jumat gitu. Nah, Oh, terus sampean sekarang kalau berkeliling naik apa? saya sekarang pakai City Car Pak.
Oke, Pakai mobil keren. beneran. Jadi pakai mobil beneran, saya modifikasi, kemudian saya bisa akses. Kemarin saya ngadain touring ke hampir seluruh kota di Jawa Timur, Pak. Gitu. Insya Allah kita ke Oh, depan pengen ngadain touring. Kalau seandainya tol Banyuwangi Jakarta sudah selesai, kita ngadain tour Banyuwangi Jakarta pulang pergi. Jadi seperti itu. Insya Allah. Ya mungkin bisa oh ya. dengan juga, Insya Allah seperti itu, Pak. Ya mampir nanti di Semarang kan tolnya langsung mak twing menodok ya. Nggih, nggih. Oke, ya, ya. Wah, luar biasa. Jadi Bang Zul, saya mau nanya nih beberapa ya. Ternyata dulu jenengan pernah magang, bukan magang ya, kerja jadi Nggih. lawyer, terus kemudian nabung, gaji 3 bulan untuk kredit kamera, itu keren. Oh itu nggak menyerah, ngono kuwi lho, udah diwongin nyenengke banget gitu ya. Dengan segala kelebihannya jenengan bisa lakukan, dengan segala silatnya jenengan bisa lakukan, dengan wajah tersenyum gitu kan, bukan wajah pasang memelas. Wah itu menginspirasi semuanya, bukan hanya kelompok difabel. Dan kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan difabel, karena Nggih. seringkali juga kita mendapatkan masukan yang sama. Nah, sekarang jenengan setelah tidak motret KTP, motret apa? Motret kawinan. Eh, Nikahan iya Pak, nikahan iya, produk iya, company profile juga iya, foto profil juga iya Pak. Artinya sekarang kan banyak CEO-CEO yang memang membutuhkan foto profil, jadi seperti itu. Nah, saya kadang Hmm, proposal saya dengan beberapa portofolio yang saya miliki, dan alhamdulillah kita juga ada tim Pak, karena saya sendiri menyadari saya tidak bisa kerja sendiri kan Pak, saya butuh tim dan alhamdulillah harusnya yang difabel mencari pekerjaan. Ini enggak, Pak. Ini konsep ini saya rubah. Bagaimana seorang difabel justru memberikan peluang kerja kepada orang-orang yang non difabel. Jadi seperti itu. ya iya. Terus sampean bisa ceritakan sekarang gitu Iya, bahwa iya, Pak. apa disabilitas itu sebenarnya tidak selalu menjadi rintangan, bahwa butuh Iya, perhatian, butuh fasilitas, iya. Dan iya, ternyata rezeki itu tidak datang dari kondisi kita. iya, Rezeki itu sudah digariskan kan, tinggal kita iya. serius apa enggak. Dan itu ternyata tidak Betul, terkait kan, mau betul, orang betul, difabel atau tidak difabel kan betul. ternyata bisa ya. Dan Iya, sekarang iya, betul. yang ikut timnya jenengan tidak difabel kan? Alhamdulillah teman-teman yang normal, Pak. Alhamdulillah. Begitu ya. Ya enggak, sampean juga normal. Oh iya dong. Normal Betul, itu kan Pak. pemberian dari sana, Iya, hanya cara kita melihat kan. betul. Tapi masih terkadang saya suka bukan marah ya Pak, tapi kurang Ya, sependapat ya, ketika ada seorang difabel terus kamu cacat gitu. Jadi kami berusaha ya. untuk menghapus kata cacat itu gitu. Nah, saya selalu katakan siapa bilang sih kalau saya cacat? Siapa bilang orang-orang difabel itu cacat? Loh, orang-orang itu loh cuman berbeda, berbeda dalam segi Berbeda. fisik. Ya, Makanya jadi normal tuh Mas. nggih, Pak, Lu terus sampai Pak. iso nyopir, sampai iso gawe. Lu saya rambut Nggih, saya normal nggak? Semua pada rambutnya hitam, saya putih. Buat saya normal-normal saja rambut iya, saya putih. Kan nggih, mana orang tak cat Mas gitu. nggih, Gitu kan ya Mas. nggih. Tapi Oke, nah. artinya keren, artinya seperti ini Pak. Kalau saya bisa garis bawahi itu kan hampir semua owner perusahaan itu kan membuat produk itu pasti dibeda-bedakan Pak, gitu kan. Kenapa Hmm. dibeda-bedakan? Karena mempunyai ada daya jual sendiri, jadi seperti itu. Jadi dibuat tampilan sebaik mungkin. Nah, lah kami ini kan produk dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak, gitu kan, Nggih. Nah, kenapa Iya. kamu beda-beda? Nah, saya pikir ini untuk daya jual kita. Apa Hmm. yang kita miliki ya udah kita promosikan ke orang lain gitu. Perkara nanti kamu fisiknya seperti ini, kamu fisik ya udah itu pemberian Tuhan yang sebaik-baiknya. Jadi saya garis bawahi seperti itu sih Pak. Jadi Lah iya wong sampean ngenyang ya ora iso, awake dhewe ngenyang ya ora iso to, Mas. lain Pak, kita Ora nggak iso bisa ngenyang. merubah. Iya. Nggih. Umpama saya kepingin rambutku, ya Allah berikanlah rambutku hitam kan ora dadi ireng. Nggih. Wong dasare Nggih. tuwek atau wanen. Nek gelem kowe paling aksesoris. Aksesoris Nggih. apa? Dicat toh? Sama. Nggih. Nggih. Umpama jenengan menghendaki tangan, mungkin tangan bionik, mungkin kaki Nggih. bionik, ya Nggih. itu paling banter gitu ya. Mesti kita terima kan. Tapi saya tertarik karo apa ya? Di beberapa video jenengan tadi aku tak goleki wingi. Wah, iki Bang Zul ini keren nih, statementnya keren. Dan Anda ceritakan bagaimana tangan kiri Anda untuk menopang Iya, kamera, betul, betul, tangan Pak. kanan Anda. Tapi ada kalimat yang menarik. Ini Mas. Sampean itu Betul. kalimatnya menarik.
Dan di tangan kanan saya, kalau tidak salah Anda sampaikan ini, tangan kiri atau kanan saya tidak. Yeah. Itu ada daging kecil yang diberikan oleh Allah untuk mecet. Iya. Itu Betul, menurut saya Pak. kalimat itu keren. Ada daging kecil yang dipakai untuk mecet, bener ya? Iya, Mana itu? betul. Mana itu? Yang mana Pak. itu? Ini. Wah. Karena Jadi saya pikir dulu kan kita kan nggak tahu fungsinya untuk apa gitu Pak. Jadi sama keluarga itu mau dioperasi semua gitu. Jadi benjolan-benjolan itu mau dioperasi, takutnya itu mengembang gitu loh Pak. Gitu. Ya, kami pikir-pikir lagi nggak usah lah, mungkin nanti ada manfaatnya sendiri. Ternyata betul Pak. Ini saya bisa gunakan untuk saya bisa guna untuk kerja, untuk mencat dan lain sebagainya. Jadi ngoten. Jadi memang sejak kecil jenengan begitu ya kondisinya ya? Iya, ya Pak, gitu. Sejak kecil saya diperkenalkan dengan diskriminasi pun di usia dini, karena kan orang tua saya kan nggak setuju. Orang tua saya itu nggak suka dengan saya, nggak menginginkan saya. Akhirnya saya dibuang di pinggir sungai sama ibu saya, gitu. Dan akhirnya setelah lambat-lambat laun, ya boleh ibu membenci, tapi izinkan saya sekarang untuk menafkahi ibu sama bapak. Jadi akhirnya Allah. Ya kan? Oke, sekarang kita cerita foto ya. Oke. Tentu cerita itu berat menjadi. Kita cerita foto aja, cerita foto biar lebih meriah. Terus jenengan kok pilihannya di foto, tidak pilihan yang lukis atau yang lain gitu apa Mas? Ya, sebenarnya saya itu bisa skateboard Pak, saya bisa musik, saya bisa snorkeling gitu. Oh ya? Jadi iya, monggo kalau Pak Ganjar ke Banyuwangi kita snorkeling bareng, monggo. Karena aku tuh janjian sama Mas Anas lama banget. Pengen piknik ya di Mas sampean Rene Mas Anas gitu. Tapi belum sempat. Ya mudah-mudahan pertemuan ini nanti bisa memberikan semangat. Tapi karena masih ada COVID ya. Saya kira bagus juga Mas aktivitas jenengan yang ternyata jenengan main skateboard, snorkeling itu untuk nyemangati wong gitu loh. Iya. Gitu. Bang Zul itu loh dengan gagah perkasa dia bisa lakukan apapun dengan talenta, bener nggak saya katakan? Anda itu talentanya malah jauh lebih banyak. Skateboard saya nggak bisa, ya kan? Snorkeling pernah sekali, pernah sekali. Jadi artinya banyak. Nah, tadi itu jangan mulai motret, ternyata punya yang lain. Kalau sekarang kita naik dengan talenta banyak yang Anda, yang sekarang satu, Bapak jenengan di fotografi profesional udah keren banget. Mas, itu kalau jenengan berbisnis foto, itu jenengan kirim proposal, kirim penawaran, jenengan membuat desain-desain gitu, atau sekarang sudah orang datang ke jenengan? Kalau dulu masih proposal Pak, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah orang datang sendiri gitu. Mas, kebutuhan saya ini pengen membuat foto seperti ini. Ya udah, kalau memang harganya fix, nanti langsung kita musyawarah, idenya seperti apa, nanti saya tambahi ide saya, nanti cahayanya dari sini. Jadi seperti itu sih Pak, gitu. Jadi kita lebih musyawarah gitu. Kalau dulu enggak Pak, dulu saya itu malah praktek di depan klien saya, bagaimana saya motret, bagaimana. Jadi sampai seperti itu, karena orang nggak percaya kalau saya bisa motret gitu loh Pak. Oh, jadi sampai demo gitu ya? Lagi dulu sampai seperti itu gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah karena juga banyak support dari teman-teman komunitas, dari teman-teman follower juga saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih dari jenengan, dari beberapa, dan sempat sekolah juga sih Pak, sempat sekolah fotografi juga gitu di Jakarta, di Darwis Triadi di Senayan. Oh, sampai anak bayi Mas Darwis tuh. Oh, di pojokan itu ya? Ya, saya. Ya. Nah, Pak. Oh, pantas ya, caranya bidik hasilnya keren-keren. Saya lihat fotonya kemarin. Wah, tepat, ternyata di balik gambar indah itu ada seorang Bang Zul. Terus sekarang dari apa? Selama pandemi lah ya, selama pandemi. Ya jauh kan Mas wong foto. Orang klien jenengan masih banyak juga kondisi seperti ini. Kita income itu dari 100% kita turun 10% Pak. 10%? Dari 100%? Selama pandemi ini?
selama pandemi. Hebat ya, Biasanya kan, ternyata. iya, biasanya kan saya kan nggak hanya motret gitu Pak, tapi kan saya ngisi seminar motivasi, seminar inspiratif Oh, gitu. Jadi iya, iya. kita kerjanya itu selalu kumpul dengan orang banyak, nggih. Hmm. Dan ketika ada pandemi seperti ini, kalau ngomongin Bang Jul terdampak nggak? Sangat terdampak, ngoten. Tapi Hmm. kemudian bukan kita itu terus mengeluh terus enggak Pak. Kita tetap Hmm. berproses. Meskipun hanya sekedar kita promosi editing, kita kita promosi apa, kita manfaatkan sosial media kita dengan bijak, itu yang paling terpenting sih Pak. Gitu. Wow, Ngoten. keren. Jadi akhirnya tetap harus memanfaatkan media sosial kan ya? Iya, tetap Iya, Pak. iya. Kalau enggak bisa itu ya nanti ya. Oke. Tetap. Nah, Mas, pernah ada nggak perusahaan besar yang kemudian menjadi klien jenengan? Hmm, kita pernah kerjasama dengan PT Pelindo Pak. Oke, BUMN ya? Oh, luar Kita biasa gitu. 2 hari kita kerjasama. Waktu itu kita motret CEO-nya PT Pelindo Hmm. Jawa Oh, Jawa Timur. Timur. Itu fotonya foto apa? Deh, miring-miring, jengking-jengking, gulung-gulung, mana apa? Karena waktu itu kan beliau butuh foto profil, terus kemudian beliau butuh Oh, foto iya, iya. aktivitasnya, karena kan gue Hmm. pakai sepeda pancal itu toh Pak, gitu. Dari Hmm. Banyumas ke Pulau Merah. Jadi kita ngikutin Pak, jadi kita duduk di belakangnya mobil, kap mobil, pintu mobil belakang itu kita buka, ya udah. Oh, Jadi saya itu diikat di di kursi bagian belakang, tapi saya menghadap ke belakang gitu loh Pak, sambil oh, iya, iya, iya. goreng sate itu gitu. Oke. Jadi seperti itu sih. Kalau yang anu Mas, yang klien paling kecil Anda siapa? Ini tadi ke klien besar, klien kecil gitu siapa? Tonggo. Klien kecil itu prewed Pak. Saya pernah prewed itu 1 hari itu dibayar 150 pun juga pernah. 150.000. Iya, Prewed tonggo ini mungkin sing njaluk iya, foto. Oh iya. iya. Tapi bukan bukan yang terpenting itu nilai itu penting Pak, tapi ada yang lebih penting gitu kan. Nah, nanti kan dari orang ini kan jalur kan kae moto ndek kono kae apik, moto ndek kono kae, moto ndek kono. Nah, dari orang-orang inilah mungkin ada banyak peluang untuk kita menghasilkan pundi-pundi lebih besar. Jadi ngoten. Oh ya, jadi tonggo ya tak tulungi gitu kan ya. Nggih. Pernah Jadi Mas dibayar, pernah dibayar yang paling murah itu berapa kira-kira? Yang jenengan pernah ingat? nggak dibayar pun juga pernah, Pak. Oh pernah? Nggih, Itu pernah. enggak dibayarnya sengaja apa? Karena Sengaja apa? karena kan di pekerjaan kita itu kan sosial tetap nomor satu nggih Pak gitu. Oh Jadi kadang gitu. orang yang pengen datangkan saya, tapi memang nggak ada dana, kita survei dulu lokasinya di mana, di mana, di mana. Kalau memang Hmm. itu menengah ke bawah dan anak yatim piatu, insya Allah kita prioritaskan. Jadi seperti itu Pak. Keren. Jadi dalam berusaha pun ternyata sosial nomor satu. Nggih, Tetap nggih nomor Pak. satu. Tapi Nggih. kalau bisa sama Mas, bisnis nomor satu B gitu. Nggih. Jadi sosial Insya nomor Allah satu, bisnis satu A. isi nomor satu. Terus kemudian bisnisnya satu B gitu kan. Sosial satu Nggih, A, satu B. Enggak, nggih. biar kemudian orang juga Ya, harus menghormati karya nggih, kan. betul. Jenengan Nggih, ternyata latihan gitu kan. Jerbasur nggih. kan dia mau bio juga kan gitu ya. Nggih, nggih, leres. Oke, ya. Nah, terus sekarang Tinggal tinggal Bapak nih, Pak. Monggo, apa? kapan bisa saya thread ngoten, Pak. Nah, itu potret terus piye potret syarat? Insya Allah nggih, Pak, pada pandemi nggih, Pak. Boleh. Kalau Boleh, boleh, sudah boleh. Itu di belakang saya itu saya kasih contoh. Itu ada nggih, dua lukisan bagus banget ya. Ada Masya lukisannya Allah. Bung Karno dan Mbah Maimun ya. Nggih, Dua ini nggih, menarik. Ini nggih, juga saya nggak kenal orangnya. nggih, Dia orang nggih. Jawa Tengah tapi dia tinggalnya di Bali. Terus dia ngelukis cat air. Ini cat Masya air, Allah. dua-duanya ini Nggih, cat nggih, air. nggih, Nah satu ketika apa yang di atas itu lagi kena pandemi, gambarnya Bung Karno nggih, itu tidak bisa nggih, pameran. Kebetulan saya menjadi ketua alumni UGM gitu ya, nggih, keagama, terus kemudian dia bisa tampil untuk nggih. pameran dan kemudian itu ya kalau orang berkarya kan pasti seneng ya Mas ya. Nggih, leres, Terus leres. akhirnya itu diomongin, wah
mau disampaikan, wah, terus saya dikasih gambar, wow, ini keren banget gitu. Terus ternyata tunggulah tutup ini. Mas Ganjar mau nggak ya saya kasih ini? Langsung saya balik. Delalah pas saat itu saya dikasih tahu, boleh nggak ya itu saya beli? Ya mana Mas? Si Ciarinennya si malah pengen tuku itu kan rezeki ya gitu ya. Terus sama yang di bawah itu sama. Tiba-tiba dia melukis Mbak Maimun juga bagus, detail bagus banget. Akhirnya saya minta, kalau itu saya koleksi boleh nggak ya gitu. Tolong sampaikan pada pelukis. Dan akhirnya malah dia kemarin gambarin saya gede, anak istri saya, kami bertiga gitu kan digambar, tapi cat air gede. Dan kemarin datang ke rumah saya. Jadi saya juga akhirnya kenal dengan pelukisnya hanya karena kemudian kualitas karya yang ditampilkan. Sama dengan jenengan. Begitu jenengan lihat, sopo to iki? Kang Jul ki sopo to? Langsung saya cari, wah ternyata. Nanti boleh ya kita ketemu ya. Iya, insya Allah. Ya, iya. Kalau soal sepeda, saya tukang sepedaan loh, Mas. Oh, nggak tahu, Pak. Wah, siap. Kewacorak dari situ. Enggak. Masya Allah. Oh, keren, gitu keren, Pak. Jadi saya juga sepedaan. Dan saya pengen sepedaan di apa? Tur de Ijen ya, sana ya. Monggo dengan senang hati, Pak. Tur de Ijen sama Mas Anas itu keren banget juga gitu. Oke, wah itu banyak juga ini Mas ternyata yang ngikuti apa namanya obrolan kita ini. Halo, ada yang mau tanya enggak tuh? Kalau mau nanya tuh sama Bang Zul itu orang hebat itu dari Banyuwangi. Wah, Banyuwangi itu ada masakan Lombok enak banget ya, Mas. Apa Mas? Banyak, Pak. Alhamdulillah. Jangan Lombok apa jeneng. Ada nasi tempong juga. Nasi tempong ya. Wah, itu keren-keren. Ayo kalau tuh, siapa mau nanya tuh? Kalau boleh saya nanya, Pak, ngoten, pripun perkembangan difabel di Jawa Tengah, terus bagaimana sih kemudian Pak Ganjar menyiapkan akses publik untuk teman-teman disabilitas, jadi seperti itu. Awalnya Mas tak dongeng ini, Mas. Ini awalnya. Saya terus terang awalnya orang yang tidak mengerti, sehingga kalau saya dikasih stempel di baduk saya ini orang tidak peduli, saya ikhlas. Awalnya karena nggak ngerti. Jadi suatu ketika saya jadi gubernur ya baru tahun 2013, terus tahun 2014 mulai aktivitas, lalu teman-teman difabel ini datang ke rumah rame-rame. Nah saya teringat waktu itu ada yang pakai kursi roda, nggak bisa naik sampai ke rumah saya Mas. Biasa unda-undaan toh Mas. Nah terus kemudian nggak ada remnya gitu. Setelah saat itu orang tanya, loh, gimana yang bopong siapa tadi? Ini teman-teman. Hanya gitu aja. Teman-teman nggak ngomong apa-apa. Nah, pada saat itu akhirnya kita bicara. Saya mulai paham apa itu aksesabilitas, apa itu diskriminasi, apa itu partisipasi. 3 ini. Jadi aksesabilitas, diskriminasi, partisipasi. Ini 3 ini kemudian yang makjeleb. Buat saya makjeleb gitu. Akhirnya saat itu rumah saya bongkar Mas depannya. Besok harus sudah ada remnya, dikasih rem. Ya. Terus kemudian gawe remnya keliru Mas, jepat gini lah, ya bisa ngetril lagi, bisa melorot gitu. Ternyata sudah ada ketentuan dari Kementerian PUPR itu miringnya harus 7 derajat. Maka saya menjadi tahu. Sama kemudian di jalan raya untuk mereka yang tunanetra dan sebagainya. Udah Mas, belajarlah saya di rumah, akhirnya saya terapkan di kantor, akhirnya saya terapkan di semuanya tak perintahin terus. Nah, pelajaran berikutnya yang di jalan Mas. Di jalan tunanetra ternyata yang di trotoar itu sering nabrak pohon. Nggak dibuat beloknya. Nah, itu tidak aware. Maka mulai muncul. Lalu berikutnya lagi, teman-teman Bupati Wali Kota bagus-bagus sudah memperbaiki. Ternyata dikasih portal-portal agar tidak dilewati kendaraan umum. Tapi yang pakai kursi roda juga nggak bisa masuk. Akhirnya kita bongkar lagi. Nah, itu pengalaman. Pengalaman berikutnya, saya sering nge-vlog. Nah, kalau saya sering nge-vlog, Mas, saya nge-vlog begitu ya. Wah, hai guys, gitu kan. Begini, ya, gitu. Tapi omongan tok, Mas. Karena omongan tok, mereka yang kelompok tuli nggak bisa. Maka waktu itu saya juga belajar dari, siapa namanya itu? Anaknya Mbak Dewi Yul itu. Surya. Nah, Surya ngobrol ketemu saya waktu itu. Surya satu pesawat sama Pak Presiden, sama Pak Jokowi. Terus saya kenal, terus kita ngobrol. Saya diajarin sama Surya. Terus kemudian orang mulai nulis, Mas. Nulis.
Pak Ganjar, mbok vlognya itu dikasih tulisan. Karena saya kelompok tuli, saya tunarungu, saya tidak bisa mendengar. Kalau ada tulisan saya bisa baca. Terus mulai saya kasih tulisan. Ya meskipun sekali-kali kadang lupa juga saya gitu ya. Nggih. Itu kekurangan saya. Nah, terakhir Mas yang saya terpukul berat itu ketika ada yang memang berkebutuhan khusus, dia ada masalah dengan mental begitu ya. Terus kemudian sekolah dan dibully oleh temannya. Digebukin, ditendangin di ini. Nah, saat itulah yang kemudian saya minta turun, wah saya dibully juga oleh teman-teman aktivis semuanya. Anda nggak ngerti loh, saya itu memang nggak ngerti. Maka Anda yang ngerti tolong bantu saya. Anda rumuskan. Anda datangi deh, Anda assess deh, Anda cek lah. Nah, dari cerita ini kemudian sekarang saya perintahkan agar semua sekolah inklusi. Nah, itu yang dulu waktu itu makjel kita paksa. Dan anak sekarang kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Saya bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maka ada guru yang kemudian merasa menjadi, ya Pak itu kan enggak boleh, Pak itu nyebelin, itu gimana, itu enggak boleh. Dia memang khusus, karena khusus biarkan saja. Nah, inklusivisme ini mesti kita dorong agar semuanya bisa mengerti. Maka terakhir Mas mau saya cerita, bagaimana di Jawa Tengah. Maka saya sudah 7 tahun dikasih amanah menjadi gubernur. Setidaknya 6 tahun mulai saya bisa punya kewenangan merancang. Setiap kali musrenbang, kami undang mereka termasuk para penyandang disabilitas. Jadi komunitas difabel ini datang. Dan umpama saya menjelaskan, Bupati Wali Kota sudah menjelaskan, yang boleh menanya pertama 3 kelompok. 1 adalah kelompok difabel, 2 kelompok perempuan, 3 kelompok anak. Ini yang boleh bertanya pertama. Nanti penanya keempat, kelima, keenam baru yang lain. Nah, cara ini ternyata bisa mendorong mereka untuk kelompok difabel ini bisa bertanya lebih dulu. Dan akhirnya sekarang saya dekat dengan komunitas-komunitas itu. Ceritanya gitu, Mas. Nggih, keren. Kalau kemarin alhamdulillah kita dapat kesempatan buat ke Turki itu, Pak. Jadi kok kalau ke sini cuman motret kok nggak enak ya gitu. Jadi ada hati itu tergerak karena kebetulan saya di kesana itu yang undang itu langsung wali kota Istanbul, Pak. Kalau di sini itu wali kota. Kebetulan wali kota Istanbul ya. Kebetulan wali kota Istanbul itu kan beliau fotografer juga. Beliau pernah datang ke Aceh itu tsunami. Ya motret waktu itu kita sharing. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana persepsi Anda kepada difabel dan bagaimana Anda memberikan fasilitas khusus kepada difabel? Jadi dia tidak jawab sama sekali. Cuman saya diajak keliling kota Istanbul, Pak. Saya diajak keliling kota Istanbul sampai pada akhirnya saya diberhentikan di sebuah sekolah gitu, dan itu sekolah khusus difabel dan lengkap, Pak. Ada kolam renangnya untuk teman-teman yang keterbelakangan IQ atau banyak, Pak, pokoknya banyak banget. Saya kayak pikir SLB gitu ya di kita ya. Iya, tapi itu modern banget, Pak. Saya itu modern. Tapi khusus untuk yang berkebutuhan khusus atau inklusi? Khusus yang berkebutuhan untuk yang berkebutuhan khusus. Dan jadi kalau makanya di kita SLB ya namanya. Iya. Dan yang campur, yang inklusif pun juga banyak gitu. Dan yang saya heran itu di sana itu, Pak, setiap 10 meter, setiap 20 meter itu ada jalan landai, di trotoar itu ada jalan landai untuk akses kursi roda, Pak. Itu hampir kota Istanbul. Rotok jeglong gitu ya. Nggih. Jadi untuk gitu ya. Iya, untuk masuk ke trotoarnya itu ada jalan landai yang seperti jenengan buat di rumah jenengan. Ya. Oh, oke. Nggih. Jadi saya kemudian berpikir, kok sampai serius seperti ini ya jenengan buat akses untuk teman-teman difabel gitu. Dan semua kendaraan umum itu mereka prioritaskan untuk difabel dan orang-orang yang sampun sepuh, jadi gitu. Ya, jadi mereka ada jadi ada gitu. Jadi kalau mereka buat apa gitu kan, mereka buat bangunan apa, jadi yang paling diutamakan itu dulu. Baru fasilitas-fasilitas yang lain baru dipenuhi. Jadi